Oke. Halo, selamat sore semuanya teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu. Kembali lagi ketemu dengan kita di acara ngobrol publik online spesial dari Pesta Pendidikan 2019 gitu. Ini udah mau siap-siap pulang dari kantor gitu atau udah duduk-duduk manis di rumah. Nah, kita sekarang bisa pantengin karena kita akan ngobrol-ngobrol tentang, kali ini seru banget karena kita akan ngebahas tentang pendidikan untuk semua gitu. Nah, nanti di sini sudah hadir 4 orang narasumber yang keren-keren. Tara, udah bisa dikasih lihat. Ini adalah narasumber kita gitu. Kita akan kenalan dulu nanti. Sebelumnya saya Monica, saya dari panitia Pesta Pendidikan 2019 dari Semua Murid Semua Guru. Lalu juga ada, saya mau menyapa dulu nih, ada Kakak Glenn. Selamat sore. Selamat sore. Udah sore ya. Selamat sore semuanya. Salam semua murid semua guru. Semua murid semua guru. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Glenn? Sibuk apa? Baik banget ya. Kalau ditanya sibuk apa, tetap mendidik lewat musik lah. Pas banget ya. Tetap mendidik lewat musik. Semua kira-kira. murid semua guru. Gitu. Mantap. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Glenn ya. Oke, lalu yang kedua ada narasumber kita. Halo, nama saya Talita Amalia dari Solve Education berbasis di Bandung. Berbasis di Bandung. Boleh sekalian diceritain nggak sih Kak, apa sih Solve Education itu? Oke, Solve Education itu basically adalah software developer tapi non-profit dan mungkin satu-satunya di Indonesia. Jadi kami melihat, kita kan sekarang udah banyak banget ngelihat perusahaan teknologi pendidikan ya di Indonesia banyak banget, di TV-TV banyak banget. Cuman kami melihat si produk-produk mereka ini nggak bisa menjangkau kelompok marginal misalnya kan, karena harus walaupun dikatakan produknya gratis, padahal sebenarnya freemium misalnya kan, atau ada ads dan lain sebagainya. Nah, akhirnya dengan bantuan dari donor-donor kami yang tercinta, terima kasih banyak sudah mendanai proyek kami, kami bisa membuat sebuah aplikasi berbasis game, serious games, di mana kami membuat kurikulumnya sendiri dan kami terapkan di berbagai konteks termasuk di Indonesia ya. Dan saat ini kami sudah mengajar bahasa Inggris, tahun ini kami akan develop matematika juga, dan saat ini aplikasinya sudah dipakai oleh anak-anak khususnya dari golongan ekonomi menengah ke bawah atau anak putus sekolah dan kelompok-kelompok yang termarginalkan begitu. Jadi completely free, cuman ya itu tadi, kami ini bukan kayak NGO-NGO biasa yang benar-benar menaungi anaknya terus ngasih shelter dan lain sebagainya. Kami membantu NGO lain menyediakan teknologinya. Iya, betul. Oke. Wow, keren ya. Oke, yang selanjutnya nih, yang ketiga narasumber kita. Oke, kalau aku Abi Zaidanas, aku dari Project Child Indonesia. Pusat kita ada di Yogyakarta, tapi kita sekarang beroperasi di 3 provinsi, Yogyakarta, Jawa Timur, dan paling baru ini Papua Barat kemarin. Gitu. Kalau kita organisasi pendidikan alternatif yang kerja untuk memberikan pendidikan alternatif di bidang lingkungan, lingkungan, kesehatan, dan literasi digital. Gitu. Salah satu program kita yang paling besar ini adalah sekarang kita menyediakan filter air minum di sekolah supaya anak-anak bisa minum langsung, supaya anak-anak nggak usah beli air minum dan nggak usah memproduksi sampah plastik. Begitu. Sekarang udah lebih dari 10.000 anak yang minum dari filter kita. Itu di Jogja, di Jawa Timur, dan di Fak-Fak Papua Barat gitu. Fak-Fak Papua Barat. Oke, jauh ya. Iya. Oke, yang selanjutnya tepuk tangan lagi. Biar seru ya. Oke, yang keempat nih, nggak kalah kerennya nih pasti nih. Boleh Mbak kenal? Halo, saya Aditya Diptanindita, bisa dipanggil Indit, co-founder Sokola Institute. Jadi kami organisasi yang fokus pada isu pendidikan dan masyarakat adat. Jadi buat kami masalah pendidikan untuk masyarakat adat bukan sekedar masalah akses, tapi juga pendekatan dan kurikulumnya. Kenapa? Karena masyarakat adat itu mungkin jumlahnya hanya sedikit di dunia ini, hanya 5% dari 7,5 miliar penduduk dunia.
tetapi mereka menguasai 20% daratan di bumi ini dengan 80% biodiversity yang ada di dunia. Jadi hanya 5% manusia ini bisa menjaga hutan, bisa memberi paru-paru yang sehat buat dunia yang kita hirup udaranya setiap hari. Jadi itu kenapa penting untuk mendukung masyarakat adat dengan kurikulum yang tepat agar mereka kuat menghadapi persoalan-persoalan baru, agar mereka dapat terus menjaga adat dan sumber daya alamnya. Wow, menarik ya, menarik banget ya teman-teman. Kalau misalnya punya pertanyaan terhadap narasumber kita yang kece ini, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di komentar, kolom komentar, nanti akan kita coba tanyakan gitu ya. Teman-teman yang lain bisa juga langsung tonton live di YouTube channelnya Semua Murid Semua Guru, atau juga melalui Instagram Semua Murid Semua Guru. Oke. Nah, ini kan tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih. Ini menarik banget sih, seru banget karena ini tema kita sore hari ini adalah pendidikan untuk semua, gitu ya. Dengan topiknya pendidikan anak marginal, tanggung jawab siapa? Nah, tanggung jawab siapa ya? Gitu ini menarik banget. Sebenarnya tanggung jawabnya siapa sih anak-anak marginal ini? Nah, sebelum kita ngomongin siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya siapa sih anak-anak marginal ini? Boleh ada yang coba diceritakan? Siap menurut masing-masing nih, anak marginal itu adalah anak-anak yang seperti apa sih? Satu-satu mungkin dari siapa dulu? Ladies first, oke, dari Mbak Indit boleh? Oke, kalau menurut sekolah, jadi anak marginal itu anak-anak yang termarginalkan secara pendidikan ya, dalam hal ini, yang nggak bisa mengakses sekolah formal. Tidak hanya alasan geografis jauh sekolahnya, tetapi juga alasan kultur, karena sekolah kadang kulturnya tidak match sama keseharian mereka, jadi mereka terhambat. Misalnya ada adat yang harus mereka memakai baju hitam putih atau hitam-hitam, jadi terhambat dia mengakses sekolah karena mengharuskan pakai seragam. Hal-hal semacam itu banyak, karena Indonesia juga banyak kelompok masyarakat adatnya. Jadi buat kami ya marginal dalam hal pendidikan, mereka tidak tersentuh pendidikan, tidak hanya geografi atau ekonomi, tetapi juga budaya. Wow. Aku mau nambahkan sedikit nih, poinnya betul sekali ya, kalau kita ngomong marginal itu harus ada kontekstualisasi. Termarginalkan di mana, di konteks apa. Jadi termarginalkan di dalam pendidikan, aku cuma mau menambahkan aja, jadi di dunia ini ya, kalau kita refer ke UNESCO statistik misalnya ya, selain dari 262 juta anak di dunia yang putus sekolah, anak-anak yang berada di sekolah ya, 617-an jutanya itu tidak mendapatkan pendidikan yang efektif sebetulnya. Jadi bisa saja seperti yang Mbak Inggit sebutkan ya, mereka sebenarnya terdaftar nih di sebuah sekolah, misalnya katakanlah di desa A gitu ya di Indonesia. Terdaftar sih terdaftar, datangnya enggak. Atau kalaupun datang gurunya nggak ada. Gurunya datang, gurunya nggak punya materi yang mau diajarkan ke. Jadi banyak ini layernya banyak gitu kalau kita ngomongin marginal. Jadi bukan cuman anak jalanan aja, atau bukan cuman anak yang di panti asuhan misalnya, atau anak yang difabel ya misalnya, tapi juga anak-anak yang kelihatannya nggak termarginalkan tapi sebetulnya tidak mendapatkan akses. Jadi dia nggak terakomodir dengan sistem pendidikan yang ada, baik secara macam-macam tadi, ekonomi, sosial, atau budaya. Termarginalkan itu bisa jadi termarginalkan karena sistem. Jadi ya, penyeragaman sistem itu termasuk bagian dari ya itu tadi, bagian yang penyebab utama akhirnya orang punya akses tadi ya, bukan hanya akses dalam konteks tadi ekonomi tapi kultur, budaya, itu juga akhirnya mempengaruhi masyarakat tertentu termarginalkan juga gitu, yang seharusnya misal contoh, kenapa sih ke sekolah itu harus identik dengan misal seragam, atau gedung, ya kan, itu hal yang dalam konteks kebudayaan ada yang terpinggirkan gitu, sehingga identitas itu jadi penting sekali sebenarnya di era hari ini.
identitas itu akan menentukan itu bagian dari local wisdom itu akan membuat pola bentuk pendidikan itu juga berkembang kan gitu di konteksnya sih. Oke, ini menarik banget ya, ternyata memang anak marginal itu sebenarnya tidak sesempit anak jalanan atau anak yang memang ya boleh dikatakan memang dari kalangan yang kurang mampu atau apapun gitu ya, tetapi justru konteksnya malah dari sistemnya itu sendiri memarginalkan anak-anak sehingga kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang tepat dan efektif untuk mereka. Akhirnya bicara tentang kebebasan berekspresi sih sebenarnya buat anak dalam berimajinasi, dalam mengembangkan kapasitasnya gitu. Karena menurut aku hari ini kita ada di sebuah era yang semua terbuka gitu, akses teknologi, membuat identitas atau membuat keberadaan sebenarnya akses dunia pendidikan itu dia harus sifatnya inklusif, terbuka gitu. Terbuka ya. Tapi kadang-kadang selain juga dari sistem juga kadang-kadang gimana ya, keadaan juga gitu. Kalau kita lihat, kalau dari kami di Project Child biasanya kita bicara dengan masyarakat rentan. Masyarakat rentan itu gimana? Anak-anak dari yang apa yang kita hasilkan hari ini kita habiskan hari ini gitu. Mungkin mereka pergi sekolah tadi seperti dibilang gitu. Mereka pergi sekolah, mereka ketemu guru, tapi setelah dari itu gitu kan, mereka juga marginal selain di sekolah. Sebagai anak-anak juga hak bermainnya hilang, ya kan, hak untuk hidup amannya hilang, rentan dari bencana alam. Nah ini yang banyak kita temui dan kadang-kadang juga kita suka lupa, gitu kan. Betul. Oke, ini berarti sore ini nih kita ngobrolnya nih Luas ya. luas banget ya, kembali diingatkan. Gak cukup 30 Hanya 30 menit. Oke. Nah, sebelum melanjutkan lagi nih obrolan kita, aku pengen kita tebak tokoh dulu nih. Siapakah dia? Gitu ya. Oke, layar mana? Oke, layarnya di sana. Tokoh pertama. Nah, kelihatan nggak itu siapa ya? Oprah Winfrey. Keriting-keriting Kelihatan Saya jelas. lihat kayak di sini daun lontar. Orang manusia. Tokoh ya. Dibikin puzzle supaya menantang kan. Maaf. Daun lontar tuh. Kecil. Ini salah bentuk posisi memarginalkan. Karena kehalangan. Oke, Oprah Winfrey. Siapakah dia? Ya, ada yang boleh mau cerita? Mogul. Dia businesswoman. Businesswoman. Tapi yang menarik kayaknya sih ini cocok logi aja nih karena topiknya anak marginal ya kan. Backgroundnya Oprah kan juga dulu dia lahir bukan dari keluarga yang well off ya, bukan keluarga berada. Terus dia mendapatkan kekerasan ketika kecil kan. Akhirnya pada saat dewasa dia akhirnya punya berbagai yayasan, terus inisiatif juga yang berfokus terhadap pendidikan khususnya perempuan, anak-anak perempuan ya. Dia juga mengadopsi anak perempuan ya kalau nggak salah kan. Jadi ya itu cocok loginya. Itu cocok loginya betul. Iya. Oprah Winfrey ini memang berasal dari, bisa dibilang kaum marginal, tapi di US gitu ya, bukan di Indo gitu ya. Dan setelah ternyata anak marginal ini bisa menjadi seorang Oprah Winfrey gitu, seorang miliarder gitu ya, yang pada akhirnya sekarang juga berkontribusi kembali gitu, membuat yayasan untuk anak-anak marginal. Oke, yang selanjutnya adalah, ada yang tahu dia? Sopo iku? Tahu nama belakangnya ya? Sahe Tapi. Betul. Surya Sahe Tapi. Iya. Kelihatan dari situ begitu nyebutin. Iya, ini Surya Sahe Tapi. Ada yang tahu sebenarnya Surya Sahe Tapi ini ngapain sih? Yang kalau dihubungkan dengan anak-anak marginal. Langsung dicocokologinya. Kalangan disabilitas ya. Kenapa? Disabilitas ya kalau Iya, ya. betul. Aku lihat dia tunarungu kalau nggak salah ya. Tuli disebutnya, ya. Oh, iya. Tuli. Ya, dia satu kalau penggeraknya tuh ya. Iya. Foundernya ya. Dia bergabung dengan komunitas Tuli. Memang kalau kita ngomongin tadi kan seperti yang tadi dibilang, anak marginal itu sebenarnya tidak hanya terbatas kepada yang memiliki
apa sih yang tidak memiliki akses ke sekolah gitu. Karena teman-teman difabel yang memiliki tuli atau lain sebagainya itu juga agak termarginalkan gitu ya di sistem pendidikan kita. Bukan agak lagi, sangat termarginalkan. Mana ada sekolah di Indonesia, bukan mana ada, sorry, maaf, ralat. Jarang sekali sekolah di Indonesia yang punya akses misalnya untuk wheelchair ya, untuk kursi roda gitu kan. Iya, sekolah umum. Itu sekolah swasta juga masih jarang ada. Iya, betul. Kecuali memang dia didesain untuk SLB Iya, ya. itu beda lagi sekolah. Betul. Iya, nah memang. Nah, karena memang Surya ini ya menggerakkan nih kepedulian kita, awareness orang-orang terhadap teman-teman tuli kita. Oke, selanjutnya tokoh yang berikutnya adalah kita lihat. Wah, ini di Jogja kayaknya. Romo Mangun Wijaya ya. Iya, oke. Susah juga ya puzzle-nya. Parah juga. Matematiknya. Oke. Ada yang mau cerita? Kebetulan kan pekerjaannya sama dengan teman-teman Project Child, sama-sama di sungai. Sama-sama di Yogyakarta juga. Kalau Romo Mangun punya sekolah di Sungai Code Utara, selatan, kita di utaranya. Dia punya project Kali Code itu ya. Iya, kita juga punya project di Kali Code atasnya gitu kan. Beliau ini mendatangi orang-orang yang termarginal, jadi membawa sekolahnya mungkin ke ke lingkungan yang termarginalkan gitu. Dan dia juga salah satu tokoh sebenarnya yang membuat pendidikan alternatif juga gitu. Jadi dalam konteks pendidikan luar sistem, beliau salah satu tokohnya juga. Betul. Oke, yang selanjutnya nih, yang terakhir adalah jelas banget ini sih. Ini Mbak Inggit aja yang jelaskan. Mbak Buit. Dulu 16 tahun yang lalu waktu kita mulai sekolah. Sekolah rimba ya? Sekolah rimba. 16 tahun, itu foto 16 tahun yang lalu Mbak ya? Kira-kira. Jadi lama ya. Jadi waktu pertama kali saya lihat Butet gitu ya, profilnya gitu, saya bilang, gila ya, ada orang begini, keren banget ya, begini perempuan kayak begini. Gila, yang mengabdikan, artinya pada saat itu kan belum seperti sekarang, maksudnya nggak mainstream gitu. Semua orang terlibat dalam social activity. Dan inisiatif itu dilakukan oleh seorang Butet yang which is paling tidak dia udah dalam zona nyamannya dia gitu. Dan dia keluar dari situ, dan saya waktu baca profil dia bilang, gila, keren banget. Padahal zona nyamannya Butet di rimba itu. Kalau di kota nggak nyaman dia. Zona nyaman baru ya. Di kota malah nggak nyaman ya. Oke deh. Nah, itu yang terakhir, ada 4 tokoh kita gitu. Udah selesai. Tebak gambar cocokologinya udah selesai. Alhamdulillah. Poinnya 100. Oke. Nah, selanjutnya nih kita mau ngomongin tentang bagaimana sih proses solve ini. Ini kita agak loncat sedikit nih, ya kan? Gimana sih proses solve itu bekerja barengan sebagai aplikasi web untuk belajar? Oke. Sebenarnya bukan aplikasi web ya, aku ralat dulu ya. Jadi self education ini bukan hanya membuat aplikasi berbasis web aja, tapi juga kami punya aplikasi berbasis mobile ya. Jadi ada game app-nya, ada portal analytics-nya, ada berbagai macam produk yang kami bisa berikan kepada partner NGO di lapangan gitu ya, untuk mendidik mereka punya target beneficiaries gitu loh di lapangan. Karena kami sendiri tidak punya direct target beneficiaries, kami fokus mengembangkan teknologi-teknologi ini berbasis kecerdasan buatan, bisa canggih sekali, bisa dimainkan online, offline, adaptif misalnya kan, dan kami tahu NGO di lapangan yang sudah berdedikasi mendidik, merawat anak-anak termarginalkan ini, mereka nggak punya kapasitas untuk membuat teknologi secanggih itu ya kan, dan kami mencoba untuk membantu mereka lewat teknologi gitu. Jadi bukan cuman aplikasi web ya, tapi juga berbagai macam, dan teknologi yang kami buat itu selalu dikembangkan berdasarkan kebutuhan di konteks itu ya. Kenapa kami membuat game app misalnya? Karena kita tahu screen time di Indonesia, di dunia, dan di Indonesia khususnya deh, itu
tinggi sekali ya. Oh, tinggi sekali. Tinggi sekali. Dan sedihnya adalah 4 jam screen time itu, yang minimum 4 jam screen time, 9 jam screen time itu digunakan kan untuk Instagram, Facebook, YouTube, atau kalau enggak sosial media, game yang violent, yang penuh dengan kekerasan, pornografi dan lain sebagainya. Kami mikir daripada kami juga karena ngobrol dengan edukator di lapangan ya, kalau kita bilang jangan ke anak, itu malah yang ada terus-terusan mau ini kan, ya kenapa sih nggak kenapa kita harus kekeh sih? Misalnya kami dulu pada awal beroperasi bekerja dengan anak jalanan gitu ya, ada pekerja seksual, anak-anaknya ada yang banyak lah pokoknya, berbagai macam golongan. Mereka ketika ditanya ya, oh iya ada program kok Kak dari pemerintah gitu ya, mereka nggak boleh kerja lagi gitu di berbagai industri ini. Terus abis itu ya udah nggak boleh bekerja, lalu apa? Mereka dipulangkan ke sekolah. Orang tuanya, kadang ada beberapa kasus ya, saya ini nggak mengeneralisasi, tapi beberapa kasus orang tuanya tidak menyetujui dia kembali ke sekolah ya, karena anaknya udah ngasilin uang ya. Terus ada NGO yang berbaik hati ngasih modal usaha, kamu jualan cilok aja sambil sekolah. Dianya nggak mau lah, gue dari kerja itu dapat 2 juta sehari, ini dapat berapa 100 setiap hari kan beda. Susah sekali. Ada juga yang dia tidak diterima oleh gurunya karena udah misalnya dia drop out ketika SD, kembali lagi umurnya udah 16, 17 kan, SD lagi gitu ya, nggak ya susah ya, teman-temannya mencemooh dan segala macam. Kenapa kita rigid gitu untuk maksa anak ini kembali ke sekolah? Kenapa kita nggak bringing education into the palm of their hands gitu kan? Betul. Ya udah kami buat aplikasi itu bersama dengan 50 anak di Jakarta dan 50 anak di Bandung yang kami tahu akan mereka pakai karena memang mereka udah familiar dengan dunia sosial media dan game app gitu. Itu agak panjang ya jadi udah. Oke, itu tadi adalah pertanyaan dari Ferry ya, melalui netizen kita ya, Ferry. Pertanyaan dari Ferry gitu nih. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, ini dulu nih, aku pengen tahu dulu nih, secara singkat, sebenarnya sih kondisi pendidikan anak marginal saat ini tuh seperti apa sih? Ada mulai siapa dulu? Luas sekali, luas banget ya. Oke. Dari masing-masing, dari apa yang sudah dilakukan. Kalau dari konteksnya sekolah, masyarakat adat, kalau buat kami masyarakat adat ini secara kultur tidak terakomodir atau belum tidak terakomodir di sekolah formal. Jadi ketika mereka masuk ke sekolah formal biasanya secara tidak langsung mereka meninggalkan identitas budayanya nih, jadi harus menjadi sama orang anak-anak murid se-Indonesia gitu. Padahal mereka secara adat juga tidak kalah kaya pengetahuan. Mereka punya sistem sekolah secara adat yang itu kalau bisa diperkuat itu akan bisa melindungi, anggaplah hutan kita gitu. Sementara di sekolah mereka belajar planet Mars, planet Pluto yang nggak ada kontribusi balik ke komunitasnya, ke adatnya. Jadi oleh mereka sekolah formal kadang disebut sebagai sekolah pergi karena kebanyakan anak yang sekolah formal kemudian akan dijauhkan, jauh dari adatnya, dari identitas kulturnya, sehingga dia cenderungnya akan pergi meninggalkan kampung, misalnya mencari pekerjaan di kota. Balik-balik dia udah nggak kenal adat, nggak kenal kampungnya, dan nggak bisa apa-apa karena sekolahnya menunjang untuk mata pencaharian yang hanya di kota gitu. Ketika balik desa dia nggak bisa berbuat apapun untuk menjaga adatnya. Nah, kalau ini terus-terusan, nanti ada masanya nggak ada lagi yang meneruskan adatnya, terus nggak ada lagi yang menjaga hutannya, nggak ada lagi yang mempertahankan pengetahuan-pengetahuan lokalnya gitu. Menarik. Kalau aku sih karena berhubungan dengan profesi aku gitu ya, dengan musik gitu, aku punya concern, maksudnya melihat gimana, kepikiran aja gitu, berapa banyak sih guru musik di dalam
di seluruh Indonesia ini gitu ya. Karena banyak sekali kita dapat report gitu dalam konteks pengajar musik itu dia hanya sebagai pengganti, guru-guru pengganti gitu, substitusi. Jadi dia ngajar ini tapi dia ngajar juga musik, tapi secara maksudnya penguasaan terhadap vokasinya sendiri nggak menguasai gitu. Dan sebenarnya ini yang jadi menarik gitu. Kalau dari saya ngelihat bagaimana musik sih sebenarnya bisa jadi entry point, bisa dilihat secara 360 untuk bisa menghasilkan tadi anak-anak yang mempunyai punya imajinasi sendiri gitu. Karena musik itu menurut aku dia jadi basic center dalam konteks untuk nantinya ke hal-hal yang ilmiah gitu ya, dan ya sangat mungkin matematika, teknologi dan kemana-mana gitu. Dan itu sebenarnya salah satu yang jadi concern teman-teman di dalam dunia musik untuk bisa share gitu terhadap itu salah satu bagian ya dalam konteks musik, pendidikan musik ini bukan dilihat sebagai pelengkap gitu atau ekstrakurikuler, tapi dia sebenarnya sebagai bagian penting yang integral yang nantinya bisa mendorong anak-anak untuk bisa membangun nalar kreativitas gitu, ya, imajinasi. Oke, berarti memang salah satunya lewat musik bisa gitu ya, kita bisa belajar juga lewat musik gitu. Terus kalau misalnya kami kan salah satu program kami memberikan pendidikan literasi digital ya, karena gimana ya, semua anak sekarang pegang gadget toh, ya kan, semua anak pegang gadget. Cuma beda treatmentnya ketika anak-anak ini dari ekonomi menengah ke atas, di mana orang tuanya punya waktu, punya resource juga untuk belajar, untuk bagaimana mengawasi anak-anaknya gitu. Sementara jujur kita anak-anak di desa gitu, orang tuanya penghasilannya 15.000 sampai 30.000 sehari, tapi bisa punya handphone dan punya paket data yang banyak juga. Sebenarnya itu agak mengkhawatirkan karena anak-anak yang di sini disupport dan yang di sebelah sini enggak gitu. Dan akhirnya mereka yang lebih rentan untuk jatuh ke misalnya pornografi. Anak-anak sekarang nggak cuma nonton, anak-anak juga bisa bikin kan dengan kamera yang canggih gitu. Dan anak-anak ini yang sebenarnya lebih rentan dan akhirnya efeknya satu dengan yang lain gitu. Kita nggak, makanya tadi kalau ditanya tanggung jawab siapa sebenarnya kan, kalau kita bilang anak-anak saya aman kok gitu, anak-anak saya aman karena saya didik dengan baik. Tapi anak-anak yang tidak aman juga nanti kan berputar kembali gitu. Mereka yang memproduksi konten-konten seperti itu, konten-konten yang tidak baik gitu kan, konten-konten aneh di media sosial. Nah, ini yang sebenarnya salah satu bentuk kekhawatiran kami gitu ketika kita bicara tentang marginalitas begitu. Menambahkan sedikit ya, ngomong-ngomong tentang penetrasi smartphone ya, telepon pintar. Sekarang aja ya seperti yang Mas Abi katakan gitu ya, dari kalangan menengah ke bawah udah bisa beli smartphone yang dan canggih. Punya lagi betul. Di Indonesia itu secara statistik tahun lalu ya menyebutkan bahwa satu orang Indonesia itu mempunyai 2,5 smartphone. Jadi kalau jadi surveinya itu berdasarkan registrasi registrasi telepon. Jadi dan menurut statistik juga kan 70% populasi dunia nanti tahun 2020 itu akan mempunyai smartphone ya, dengan konektivitas ke internet gitu. Dan beneficiariesnya atau pengguna dari aplikasi kami pun yang notabene dari kalangan menengah ke bawah itu, yang anak jalanan ini smartphone-nya lebih bagus dari saya ya. Jadi menurut kami di Solve Education, kalau kita pengen buat anak suka belajar, jadi ada dua yang harus diadres, motivasi dan juga infrastrukturnya nih. Infrastruktur kita harus bisa bersaing dengan yang ngasih infrastruktur untuk entertainment gitu ya. Kita dari pendidikan harus bersaing sama mereka. Kemudian yang kedua adalah motivasi belajar nih. Betul. Produk-produk teknologi pendidikan di Indonesia itu menyasar anak-anak yang mempunyai motivasi belajar tinggi. Artinya seperti yang Mas Abi katakan, dari kalangan menengah ke atas, orang tuanya, ayo kamu belajar, dikasih insentif segala macam gini. Anak-anak marginal itu tidak mempunyai motivasi belajar sama sekali. Mereka nggak tahu benefit dari pendidikan itu apa. Makanya harus dibuat konten-konten yang bisa membuat mereka suka dulu deh belajar. Jangan dulu maksa mereka untuk jadi pinter matematika atau pinter baca ilmu pengetahuan alam dan lain sebagainya. Tapi suka dulu belajar, mengerti cara belajar yang baik lewat teknologi.
kemudian mereka bisa belajar dengan sendirinya. Gitu. Karena ini kayak ya betul, ini kan kayak pendekatan tadi ya, pendekatan bagaimana anak-anak ingin terlibat dalam pendidikan gitu. Ini pengalaman di Indonesia Timur. Ini saya masuk ke satu pelosok di timur Indonesia. Pada saat menghafal gitu mereka rendah gitu ke partisipasinya. Tapi begitu dibawa ke dalam misalnya musik, lagu, nggak pakai disuruh. Langsung. Betul. Langsung gitu, langsung natural aja karena Betul. begitu bernyanyi seneng langsung nyambung gitu. Betul. Ya, Karena apa? Karena belajar itu sulit ya. Belajar itu nggak gampang. Kalau belajar gampang, kita semua udah jadi master nih. Iya, betul. Ya kan? Tapi belajar itu harus menyenangkan. Betul sekali seperti yang Kak Glenn bilang ya. Musik itu membawa ngasih joy. Iya, ngasih joy ya. Oksitosin naik, semua orang senang, bahagia gitu kan. Kalau kita memberikan pendidikan yang seperti itu menyenangkan ke anak, motivasi belajarnya juga naik. Jadi jangan dibikin stres dulu anaknya. Harus sekolah, harus belajar gitu ya. Udah pusing sendiri. Oke, ini obrolan kita seru banget nih. Terus kayak memang topik yang menarik dan ini luas banget. Nah, teman-teman nanti bisa kalau emang mau ngepoin lagi bisa langsung masuk ke IG-nya masing-masing atau ke websitenya, buka cari tahu tentang apa itu sekolah, apa itu Project Child, apa itu Self Education, dan apa itu Kakak Glenn? Kakak Glenn ini udah ikutan dari pesta pendidikan dari pertama kali loh. Wah, dari pokoknya belum ada idenya gitu. Ini salah satu tokoh yang konsisten ngedukung pendidikan Indonesia gitu untuk sama-sama bisa maju. Kerja kolektif. Ya, teman-teman yang lain bisa juga kalau mau ikutan kerja bareng sama kita, bisa juga berdonasi melalui kitabisa.com/kerjabarengan. Nah, di situ teman-teman bisa ikutan donasi gitu ya. Lalu jangan lupa nanti kita akan ada ngobrol publik online selanjutnya pukul 6:30 malam dengan topiknya kemerdekaan belajar bagi seluruh anak Indonesia. Udah menarik banget ya gitu ya. Nanti tontonin aja terus, kita akan live streaming lagi. Oke, sebagai penutup nih. Jadi pendidikan anak marginal itu tanggung jawabnya siapa? Satu kata. Bisa nggak? Mungkin aku mulai ya. Bisa? Oke. Satu kata loh kata. Itu susah banget. Satu kalimat mungkin satu kalimat. Satu kalimat ya. Kalau kita punya privilege berarti tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Oke. Selanjutnya. Oke. Pendidikan anak marginal itu adalah tanggung jawab semuanya, anaknya, orang tua, komunitas, orang-orang berpendidikan, pengusaha, filantropis. Jadi pemerintah, betul sekali, pemerintah. Jangan saling mengandalkan, kita semua harus bekerja sama untuk bisa membantu mereka dan membantu diri kita, karena kalau mereka bisa terangkat derajatnya, kita juga yang tertolong ya, terbantu. Gitu. Oke. Merasakan mantap. manfaatnya. Betul. Udah diborong semua. Udah disebutin semua. Setuju berarti. Hidup. Tanggung jawab bersama. Mari kita sama-sama meningkatkan pendidikan anak marginal gitu ya. Oke. Terima kasih Kakak Glenn, terima kasih Kak Talita, terima kasih Kak Abi, dan terima kasih Kak Indit. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa nanti tonton lagi kita. Sampai jumpa. Salam semua murid, semua guru. Kita bisa